Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKR 2 akan menjelaskan mengenai prinsip dasar sistem transmisi di bab 3 dari halaman 33 sampai dengan 46. Prinsip dasar sistem kopling. Sistem kopling merupakan komponen penyusun dari sistem pemindahan tenaga yang berfungsi untuk memindahkan tenaga putar atau torsi dari engine menuju transmisi. Cara kerja sistem kopling dapat divisualisikan dengan ilustrasi berikut. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat dua lempengan A dan B yang terpasang pada porosnya masing-masing saat lempengan A berputar dengan kecepatan tertentu, lempengan B didekatkan dengan lempengan A sehingga lempengan B dan A saling menempel. Hal ini akan menyebabkan lempengan B berputar mengikuti kecepatan putaran lempengan A. Pada saat awal menempel, putaran lempeng B akan lebih lambat dari lempeng A karena terjadi slip. Selanjutnya, ketika lempeng B menyatu dengan lempeng A, tidak lagi terjadi slip di antara keduanya, sehingga putaran di lempeng A akan teruskan menuju lempengan B dengan putaran yang sama. Dengan demikian, putaran dari lempengan A dapat disalurkan ke lempengan B secara halus dan tanpa hentakan yang signifikan. Tentunya sistem kopling terdiri atas berbagai macam komponen yang lebih kompleks daripada komponen pada gambar 2.2 berikut. Komponen-komponen penyusun sistem kopling. Yang pertama, plat kopling. Clat disc. Plat kopling atau clat disc merupakan komponen sistem kopling yang secara langsung menghubungkan engine dengan poros input transmisi. Plat kopling biasanya terbuat dari bahan bertekstur gesekan yang kuat seperti keramik, logam, atau bahan komposit. Ada dua jenis plat kopling secara umum yang berbeda berdasarkan jenis perendam torsinya, yaitu jenis perendam torsi karet dan perendam torsi pegas atau coil. Komponen-komponen penyusun plat kopling adalah sebagai berikut. A. Kampas kopling. Kampas kopling close forging atau close lightning adalah komponen plat kopling yang berfungsi menyalurkan putaran dari engine menuju transmisi. Kampas kopling tersebut dari material dengan konfigurasi gesek yang besar sehingga membutuhkan ketahanan pasangan yang baik. Juga kampas kopling memastikan pemindahan tenaga dari engine menuju transmisi terjadi tanpa slip. Selain itu, kampas kopling juga berfungsi mengurangi bunyi yang disebabkan oleh pengoperasian kopling, seperti ganti gigi transmisi. Perendam torsi. Perendam torsi atau torsion damper merupakan komponen plat kopling yang berfungsi meredam torsi yang terjadi ketika pemindahan tenaga dari putaran engine menuju transmisi. Perendam torsi memungkinkan pemindahan tenaga yang lebih mulus. Jenis perendam torsi yang umum digunakan dapat berupa perendam karet atau pegas atau coil. Clutch hook. Clutch hook merupakan komponen plat kopling berupa alur gigi yang terpasang di bagian tengah plat dan memiliki kotak langsung dengan poros input. Sistem transmisi clutch hook berfungsi memutuskan dan menghubungkan pemindahan tenaga dari engine menuju transmisi setiap kali kopling ditekan. Kedua, penutup kopling, clat cover. Tutup kopling atau clat cover adalah komponen yang menekan plat kopling sehingga menyatu dengan flywheel. Makin kuat tekanan pegas yang ada di tutup kopling, makin kuat plat kopling menyatu dengan flywheel. Jenis penutup kopling dibagi menjadi dua berdasarkan jenis pegas yang digunakan, yaitu pegas coil atau pegas diafragma. A. Tipe pegas coil. Penutup kopling tipe ini dilengkapi dengan 3 tuas penekan pressure lever serta 3 pegas ulir coil spring di 3 lokasi dalam pelat penekan pressure plate berbentuk
lingkaran baja. Tipe pegas coil lebih banyak digunakan pada kendaraan berat. Penutup kopling tipe pegas coil memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Membutuhkan tenaga yang lebih besar untuk mengoperasikan pedal kopling sehingga memerlukan adanya penambahan tenaga seperti booster. 2. Pegas yang hanya terpasang pada 3 lokasi pada pelat penekan mengakibatkan penekanan menjadi kurang merata. 3. Keausan yang terjadi pada plat kopling dapat mengaruhi tekanan pada plat tekanan. 4. Jika permukaan penutup tipe pegas coil tidak rata, kopling menjadi tidak seimbang. 5. Makin tinggi kecepatan engine, makin berkurang tekanan pegas terhadap plat penekan akibat gaya sentrifugal. 6. Memerlukan ruang aksial yang lebih besar. 7. Menggunakan komponen yang relatif banyak sehingga konstruksi juga lebih kompleks. 8. Memiliki konstruksi yang lebih kokoh dibandingkan dengan jenis pegas diafragma, sehingga lebih cocok digunakan untuk kendaraan yang lebih berat. 9. Memiliki daya tahan yang tinggi, kinerja yang stabil, serta mampu mengurangi getaran yang dihasilkan. Tipe pegas diafragma. Menutup kopling tipe ini dilengkapi dengan pegas diafragma yang juga berfungsi sebagai tuas penekan pressure lever dan plat penekan pressure plate. Tipe ini lebih banyak digunakan pada kendaraan ringan. Penutup kopling tipe pegas diafragma memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Pengoperasian pedal kopling membutuhkan tenaga yang relatif kecil dibandingkan tipe pegas coil. 2. Pegas yang terpasang secara merata pada plat penekan mengakibatkan penekanan terhadap plat penekan relatif lebih merata. 3. Keausan yang terjadi pada plat kopling tidak akan mengurangi tekanan pada plat penekan. 4. Selama sekeliling permukaan rata, kopling akan tetap seimbang. 5. Tekanan pegas tetap konstan dan tidak terpengaruh oleh gaya sentrifugal meskipun kecepatan engine tinggi. 6. Tidak memerlukan ruang aksial yang besar sehingga sirip-sirip pendingin dapat diletakkan pada plat penekan sehingga penutup kopling memiliki sistem pendingin yang lebih efisien. 7. Konstruksinya lebih sederhana dibandingkan tipe pegas coil. 8. Memiliki konstruksi yang lebih relatif, lebih lemah dibandingkan pegas diafragma sehingga lebih cocok digunakan pada kendaraan ringan. 3. Sistem pembebas kopling. Sistem pembebas kopling atau unit penggerak kopling adalah komponen yang berfungsi membebaskan plat kopling dari putaran engine. Komponen berfungsi setiap kali dilakukan pergantian gigi tingkat kecepatan pada transmisi. A. Komponen sistem pembebasan kopling. Sistem pembebasan kopling terdiri atas beberapa komponen yang bekerja dalam suatu kesatuan. Berikut merupakan ilustrasi terkait komponen-komponen pada sistem berbebas kopling. Komponen-komponen pada sistem pembebas kopling adalah sebagai berikut. 1. Pedal kopling, clutch pedal. Pedal kopling atau clutch pedal merupakan komponen input mekanik sistem pembebasan kopling yang berfungsi untuk mengendalikan kerja kopling. Pengoperasian pedal kopling dilakukan dengan menginjak input dari pedal kopling menyebabkan sambungan pemindah tenaga engine dengan transmisi terputus sehingga memungkinkan pemindahan roda gigi tanpa terjadinya trailing atau pemberhentian pada engine. 2. Batang pendorong atau pushrod. Batang pendorong atau pushrod merupakan komponen pedal kopling dengan silinder master sistem pembebas kopling. 3. Penampung fluida reservoir. Penampung fluida atau reservoir merupakan tempat penampungan fluida sistem kopling. Fluida kopling memiliki fungsi untuk menghasilkan tekanan hidrolis dan dari input mekanik pedal dalam operasi ganti gigi serta memastikan
operasi sistem kopling berjalan dengan mulus. Fluida dalam sistem kopling umumnya sama jenisnya dengan fluida sistem rem. Nomor 4, pipa tekanan atau pressure pipe. Pipa tekanan atau pressure pipa merupakan komponen silinder master yang menyalurkan fluida dan tekanan hidraulis dari input pedal kopling menuju silinder pembebas. Silinder pembebas release cylinder. Silinder pembebas atau release cylinder merupakan komponen sistem pembebas kopling yang berfungsi untuk menerima tekanan hidraulis dari silinder master untuk diteruskan menuju garpu pembebas silinder. Pembebas juga dikenal sebagai closed shaft cylinder atau CSC. 6. Garpu pembebas atau relax fork. Garpu pembebas atau relax fork merupakan komponen sistem pembebas kopling yang berfungsi meneruskan tenaga dari silinder pembebas dan mengubahnya dari tenaga hidraulis menjadi tenaga mekanis yang akan diteruskan ke relas bearing atau bantalan pembebas. Bantalan pembebas releaser bearing. Bantalan pembebas atau releaser bearing merupakan komponen sistem pembebas kopling yang berfungsi meneruskan tenaga mekanis dari garpu pembebas untuk menekan pegas diafragma. 8. Pegas diafragma atau diaphragm spring. Sesuai dengan yang dipelajari sebelumnya, pegas diafragma merupakan salah satu jenis tutup kopling yang umumnya digunakan untuk kopling atau clutch cover adalah komponen yang menekan plat kopling sehingga menyatu dengan flywheel. 9. Plat penekan pressure plat. Plat penekan atau pressure plat merupakan komponen tutup kopling yang berfungsi secara langsung menekan plat kopling atau fluid disc untuk meneruskan tekanan dari plat kopling menuju kampas kopling. 10. Plat kopling atau clutch disc. Plat kopling atau clutch disc merupakan komponen sistem kopling yang secara langsung menghubungkan engine dengan poros input transmisi. B. Jenis sistem pembebas kopling. Sistem pembebas kopling dibagi menjadi dua jenis berdasarkan dengan mekanisme pembebas koplingnya berikut merupakan kedua jenis sistem pembebas kopling tersebut. 1. Tipe mekanis. Sistem pembebasan kopling dengan unit bergerak mekanis merupakan sistem pembebas kopling yang menggunakan kabel pembebas, clutch relas kabel, baja sebagai mekanisme pembebas dengan cara menarik garpu berbebas. Tipe komponen ini sudah jarang ditemukan pada kendaraan modern dan lebih umum ditemukan pada kendaraan klasik. Jika dibandingkan dengan tipe hydraulis modern, sistem kopling dengan unit penggerakkan mekanis memiliki komponen yang lebih sederhana dan rasa penekanan kopling yang lebih kaku. Beberapa kekurangan yang dimiliki adalah penekanan pedal yang dibutuhkan lebih berat. Kabel dapat putus, serta memerlukan penyesuaian dan lubrikasi ulang secara berkala. 2. Tipe hidrolis. Sistem pembebas kopling tipe hidrolis merupakan sistem pembebas kopling yang menggunakan fluida hidrolis untuk meneruskan input dari pedal kopling menuju silinder master, lalu ke silinder pembebas yang akan menggerakkan garpu pembebas. Jenis sistem pembebas tipe hidrolit merupakan jenis yang paling umum ditemukan di kendaraan modern dan tidak jarang pula menggunakan mobil klasik. Mengonversikan pembebas kopling mekanisnya menjadi tipe hidrolis. Tidak seperti kopling mekanis, kopling hidrolis tidak memerlukan penyesuaian yang banyak selama fluida hidrolis masih cukup memiliki operasi pedal kopling yang ringan serta penggunaan yang mulus.
Kekurangannya yang dimiliki kopling tipe hidrolis adalah komponen yang kompleks, menjadi proses perawatan dan perbaikannya cukup mahal, rentan terhadap kebocoran fluida, serta membutuhkan proses bleeding secara rutin untuk merawatnya. C. Cara kerja sistem pembebas kopling. Cara kerja sistem pembebas kopling dibedakan menjadi tipe hidrolis dan mekanis. Berikut cara kerja kedua jenis sistem pembebas kopling tersebut. 1. Tipe hidrolis. A. Gerakan free fly. Free fly atau gerakan bebas pedal kopling adalah jarak dari posisi pedal sebelum diinjak sampai posisi pedal diinjak, tetapi pemindahan input dari pedal belum sampai pada release bearing atau bantalan pembebas kopling. Pada ujung gerakan ini, kopling hanya sekadar menyentuh atau menempel dengan pegas diafragma sehingga tidak menekan plat kopling free fly pada kopling dapat disetel. Dengan menyusun panjang batang penekan push rod, ukuran free fly yang sesuai dapat meminimalisir terjadinya slip pada kopling sehingga mencegah haus yang berlebihan dan memperpanjang umur pada kopling. Sebelumnya pedal kopling diinjak, posisi push rod batang penekan secara tetap selalu tertarik ke arah pedal kopling oleh pegas pengembali pedal connecting rod atau batang penghubung yang terpasang pada ujung piston secara tetap melalui terdorong ke belakang sehingga inlet port selalu terbuka. Kondisi pembebasan kopling dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, ruang A dalam ruang yang menuju ke release silinder, sebagai ruang B adalah ruang yang menuju ke reservoir. C. Saat pedal kopling diinjak. Saat pedal kopling diinjak, push rod mendorong piston ke depan ke arah kiri. Fluida di dalam silinder mengalir melalui katup inlet masuk ke reservoir. Ketika piston bergerak lebih dalam ke kiri, batang penghubung dipisahkan dari penahan pegas dan katup inlet menutup jalur aliran yang menuju reservoir. Tekanan hidrolis pada ruangan A meningkat dan selanjutnya diteruskan ke piston release silinder. D. Saat pedal kopling dilepas. Saat pedal kopling dilepas, piston didorong kembali ke arah kanan oleh pegas kompresi dan tekanan hidrolis menurun ketika piston kembali ke tempat semula. Batang penghubung tertarik ke arah kanan oleh pegas penahanan. Setelah itu, katup inlet membuka kembali jalur aliran fluida ke reservoir sehingga ruang A dan B terhubung kembali. 2. Tipe mekanik. Saat pedal kopling diinjak sedikit, release kabel atau kabel pemangkas akan tertarik. Selanjutnya, garpu pembebas atau release fork ditarik menuju bantalan pembebas atau release bearing sehingga bantalan pembebas menyatu ujung tuas penekan. Gerakan pedal dari keadaan bebas belum diinjak sampai bantalan pembebas menyatu ujung tuas penekan. Ujung pegas diafragma dapat pada kopling tipe pegas diafragma ini adalah jarak gerak bebas pedal kopling atau free play. Apabila pedal diinjak, bantalan pembebas akan terus mendorong ujung
tuas penekan sehingga pressure plat penekan akan terungkit menjauh dari FLY Weher melawan tekanan pegas. Hal ini membuat plat kopling clutch disc terbebas dari putaran flywheel engine. Apabila pedal dibebaskan dari injakan pegas, pengambil return spring akan mengembalikan pedal ke posisi semula dan plat penekan akan kembali menekan plat kopling ke arah menyatu dengan flywheel dengan bantuan pegas penekan. D. Silinder pembebas kopling. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, silinder pembebas kopling merupakan komponen sistem pembebas kopling yang berfungsi menerima tekanan Hidrelius dari silinder master untuk diteruskan menuju garpu pembebasan. Silinder pembebas kopling dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengaturan gerakan bebasnya, free play, yaitu self adjusting dan adjustable. Kedua jenis silinder pembebas dapat dilihat pada gambar 2.15 berikut. Berikut jenis silinder pembebas kopling tersebut. 1. Silinder pembebas jenis self-adjusting. Silinder pembebas jenis self-adjusting merupakan jenis silinder bebas dengan ukuran free play yang dapat disesuaikan secara otomatis pada silinder pembebasan jenis self-adjusting. Pegas kerucut di dalam silinder pembebas secara tetap menekan batang penekan ke garpu pembebas dengan gaya pegas untuk menekan free play ke pedal kopling. 2. Silinder pembebas jenis adjustable. Silinder pembebas jenis adjustable merupakan jenis silinder pembebas dengan ukuran free play yang harus disetel secara manual. Pada silinder pembebas jenis adjustable, ketika posisi ujung pegas diafragma telah mengalami keausan free play, kopling akan berubah. Free play kopling juga terjadi jika terjadi keausan pada plat kopling. Untuk menyesuaikan free play yang berubah, panjang batang penekan atau push rod dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.